main ini. Udah setengah 10 lewat nih. Tapi sebelum itu, gua tarik kembali lah my own soal soul-soulnya. Elah, jadi tiap hari kita dangdutan ya. Gak apa-apa kita mengapresiasi dangdut, tapi masih banyak lagi musik lain yang harus kita apresiasi. Karena ini request dari Dokter Boyke ternyata. Oh gitu. Langsung disambut, boy. Sama selfie juga ya. Sama selfie gitu juga. Kemana aja Mas Boy, aduh. Mas Boy. Ini susternya nih 2. Jadi kasih tahu itu kan surprise dok. Dok, kita ada tamu selfie kita juga nanti mau nanya-nanya. Nah, sekarang kita pembelajarannya dan pembahasannya lebih kita juruskan. Nah, ditemakan bahwa tema malam hari ini bagaimana membuat hubungan bersama pasangan itu tetap nyaman, tetap bergairah. Oke, hubungan seksual yang menyenangkan itu sebenarnya seperti apa dok? Yang penting dua-duanya cinta ya, nomor 1. Pasti. Oke. Cinta, ada komunikasi intim, ya. Dan hubungan seks itu dinikmati dari awal. Jadi jangan pakai target-target. Gue mesti orgasme 2 kali ya, lo sekali aja keluar ya, nggak bisa begitu. Kenapa, Jadi dok? ketika saling menyentuh, saling menyentuh dibalas juga dengan menyentuh. Jadi ada take and give-nya. Ketika dia dicium, gantian dia cium lagi. Dipegang, dia pegang lagi. Jadi jangan dia disentuh dia diem aja kayak gedebok pisang. Nah itu nggak bisa. Itu bukan hubungan seks yang menyenangkan. Jadi, kalau minta boleh? Apa? Kalau minta keluar berapa kali boleh? Boleh, tapi artinya itu bukan tujuan. Justru yang harus dinikmati itu adalah perjalanan seksnya itu, prosesnya itu. Saya pernah dengar dok, ada cewek yang tidak pernah merasakan orgasme. Itu ada dok seperti itu? Ada memang. Kenapa namanya dok? orgasme dan di Indonesia cukup banyak loh. Oh iya? Di Amerika sendiri sekitar 35%, di Indonesia sekitar 55%. Wow. Separuhnya lebih. Kenapa bisa begitu dok? Kenapa bisa gitu? Karena beberapa, pada laki-laki yang ejakulasi dini. Belum apa-apa udah Kenapa ke gue? selesai. Ntar dok, jangan ke gue dong kameranya. Ini lo nanya. Bukan dok, masa kamera tiba-tiba ke saya ngomongin ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Saya lama kok. Oke terus dok. 1. Yang kedua memang si prianya juga bodoh. Dia nggak tahu titik-titik erogen. Mana-mana saja yang harus dirangsang, mana-mana saja harus dicium, mana-mana saja harus diremas dan sebagainya. Yang ketiga adalah wanita tersebut juga mungkin ada gangguan hormon ketika memasuki usia menopause. Nah itu juga terjadi apa yang disebut dengan anorgasme. Kenapa lihat aku? Kesulitan Bukan, orgasme. kamu mau nanya nggak apa? Mau sih, tapi lagi mikirnya apa gitu. Dok, pada dasarnya kalau misalkannya suami istri itu ada target sendiri nggak sih? Kayak misalkan seminggu sekali kan udah pasti harus begitu ya. Udah harus kan malam Jumat, Ya bener bebas sih, suka-suka. Tapi Tergantung umur. Kenapa? Kalau kamu umurnya masih muda, Aku seminggu masih bisa muda. beberapa kali. Tapi kalau dengan bertambahnya usia, berkurang. Jadi seminggu 2 kali, seminggu sekali, itu nggak masalah. Jangan dilihat dari frekuensinya saja, tapi harus dilihat dari kualitas hubungan seksualnya. Kenapa? Karena seorang wanita itu bisa merasakan orgasme, kalau dia sekali orgasme itu dirasakannya kenikmatannya itu bisa sampai 1 minggu. Oh iya? 1 minggu? Ya maksudnya masih berasa-berasa gitu dok ya? Artinya tuh terjadi pelebaran pembuluh darahnya, kemudian endorfinnya juga bertahan sekian lama. Jadi tidak terlalu harus. Dok. Nah, oleh karena itu seminggu 2 kali is oke. Kalau misalnya mengatasi kebosanan misalnya sudah misalnya bersuami istri taruhlah lebih dari 20 tahun, dia tetap harmonis gimana dok? 1, pokoknya harus selalu diciptakan suasana-suasana yang baru. Orang sering bilang bulan madu kedua, ya. Pada mereka-mereka yang udah lama. Kemudian yang ketiga juga harus bisa berfantasi. Wah, ini dok. Nah, Misalnya pakai kostum, berfantasi misal artinya kostum gitu bisa dok ya? Apa? Misalnya pakai paling kostum. kenceng ya boleh. nanyanya. Enggak, soalnya saya pernah pakai kostum Iron Man dok. Wah susah banget bukanya dok. 2 jam baru kejadian. Terus dok. Fantasi itu kan satu bagian untuk menambah gairah seks ya. Jadi kadang-kadang kita pura-pura bermain sandiwara. Misalnya kita bulan madu di hotel ya. Pura-pura si cowoknya tuh lagi minum di meja makan. Terus didatengin cewek yang rada ngerokok lah atau apa. Yang gaya-gaya nakal pada istrinya sendiri. Gitu loh. Itu hanya bagian daripada sandiwara-sandiwara untuk membangkitkan gairah aja. Kalau ada yang Seakan-akan datang nakal tapi bukan istrinya gitu gimana? ya Dok? itu nggak Oh, benar. nggak benar ya? Ini kan ceritanya fantasi. Iya. Membuat permainan Dok, kalau seperti berfantasi itu apakah harus ke Dufan, dok? Dunia itu fantasi. dunia fantasi. Dunia fantasi. Nah, dok, saya mau nanya yang tadi soal orgasme, dok. Ya? Nggak itu, dokter Boyke. Iya, jangan tunjuk ke saya dong. Ya, Anda boy bolang di aja dulu. Kalau cewek nggak orgasme, mungkin hamil nggak? Biar saya jawab dok ya. Jadi gini, kalau menurut saya. Istilah dok. masih mungkin hamil.
Tetapi orgasme itu bisa mempercepat pengeluaran telur. Artinya lebih mudah orang terjadi kehamilan pada saat wanitanya itu orgasme karena telur langsung matang. Makanya mengapa sistem Ogynucnows, sistem kalender itu kenapa gagalnya tinggi? Karena meskipun tidak di masa subur, ketika hubungan seks wanitanya orgasme, telur itu dikeluarkan. Oh, oke. Balik lagi ke fantasi, Dok ya. Nah, fantasi itu bukan. Fantasi siapa sih? Bukan fantasi siapa. Maksudnya ada nggak batasan, Dok? Misalnya fantasi jangan gini-gini, jangan gini. Ya, artinya kan berfantasi seakan-akan berhubungan seks di laut ya. Kamu jangan langsung ke laut ngajakin pasangan kamu kemudian telanjang di lautan, itu nggak benar. Jadi itu kan hanya sekedar fantasi. Tapi nggak apa-apa kan kalau gitu, Dok? Itu boleh, fantasi sih kan boleh saja. Kan dia tidak dilakukan. Misalnya seseorang dengan penyanyi kesayangannya misalnya atau dengan bintang film kesayangannya misalnya Angelina Jolie atau siapa, silahkan aja. Itu kan hanya bagian daripada untuk meningkatkan gairah seksnya saja. Selfie ada yang mau ditanyain lagi ya? Kalau nggak saya nanya terus nih banyak. Selfie. Aduh nggak apa-apa, aku dengerin aja. Kamu nanya aja. Udah Dok, mewakilkan kok. Misalnya, Dok ya, ada teman saya soalnya, suami istri. Tapi suaminya masih melakukan masturbasi, Dok. Itu gimana, Dok? Asal jangan kecanduan. Ya, karena beberapa laki-laki yang sudah menikah itu sekitar 46% masih melakukan masturbasi. Ya, onani. Dan itu asal tidak menjadi kecanduan is oke. Karena kan tidak selalu dia juga istrinya siap, istrinya capek dan sebagainya. Sementara sperma daripada si suami itu kan 3 hari sekali penuh. Gitu loh, dan harus dikeluarkan. Kadang-kadang kalau dengan hubungan seks itu bagus, tapi kadang-kadang istrinya tidak siap, menstruasi lah, atau dia juga capek dan sebagainya. Jadi boleh dengan melakukan onani atau masturbasi. 3 hari itu full, Dok ya? 3 hari itu full langsung. saya Makanya seorang pria itu harus melakukan hubungan seks seminggu 2 kali biasanya. Biar itu kan cowok, kalau cewek itu tadi apa, masturbasi? Iya. Itu ada nggak sih, Dok? Keinginan untuk? Iya, masturbasi sendiri. Sama. Ya, beberapa cewek-cewek yang tidak bisa orgasme dengan laki-lakinya biasanya dia akan melakukan masturbasi. Pakai apa, Dok, biasa kalau? Dia bisa pakai tangan, bisa menggunakan berbagai macam dildo dan sebagainya. Ya asal jangan pakai terong atau timun aja. Takut patah ya, Dok ya? Iya, susah ngambilnya kan. Aduh. Kalau udah habis itu dibuat sayur gitu nggak apa-apa? Sayur apa? Sayur itu dibuat sop, nggak dibuat sop. Oke. Durasi berhubungan intim tuh berapa lama idealnya? Ini udah sering kita bahas ini. Yang melakukan hubungan, masih ada pertanyaan lagi soalnya. Melakukan hubungan harus setelah menikah ya? Dan dilakukan di luar pernikahan. Oh iya, itu harus. Ijab kabul dulu atau gereja dulu, baru melakukan hubungan seks. Jangan sampai melakukan seks bebas. Atau perselingkuhan. Duh, jangan nunjuk saya. Oh iya. Dokter, saya jadi orang mikir. Yang ngajak ngomong kan kamu. Iya kan nanya, bukan berarti, Dok. Pandangannya curiga banget lagi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Tonight Lovers yang juga masih penasaran, akan dibacakan oleh ini suster-suster kita nih. Silakan, suster. Dokter, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir nih ya. Ini sudah masuk ya, Sus ya? Iya, sudah masuk, Suster Hesti. Ini mohon untuk dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini kita masuk di tanya-tanya Sus gitu ya. Tanya Sus ya. Ada dari Abib Ranshastyo. Dok. Dok kan kalau cara menentukan kelamin anak udah di-share. Nah sekarang gimana caranya menentukan agar kita bisa mendapatkan bayi kembar? Bisa nggak? Iya, gemes banget. Harus punya keturunan kembar. Yang kedua, keberhasilannya itu kalau hubungan seks spontan pada orang keturunan kembar itu hanya sekitar 20%. Ya, tapi kalau pengen lebih tinggi itu biasanya dengan menggunakan bayi tabung. Dan bayi tabung pun itu wajahnya berbeda atau jenis kelaminnya berbeda. Tapi kalau untuk yang sama, yang kembar satu telur itu hanya kemungkinannya 20% saja. Kenapa keturunan? Keturunan ada keturunannya itu ya. Tapi dokter berarti tandanya kalau menikah dengan orang yang kembar belum tentu punya anak kembar belum juga ya? Belum tentu. Kan tadi hanya 20% saja. 20% saja ya. Tapi kayak ada tips tersendiri nggak sih, maksudnya cara berhubungan intimnya? Posisi, Dok, mungkin. Nggak ada posisi masih mempengaruhi anak kembar sih. Ya kan saya nanya, Dok.
Ya, maksudnya kalau kamu posisi datang dari kiri turun dari kanan, anaknya kembar dua kan enggak juga. Artinya posisi itu hanya untuk kepuasan hubungan seksual. Misalnya kamu di bawah, dia yang di atas, dia lebih mudah orgasme. Kalau posisi itu seperti itu. Atau misalnya posisi dari yang wanita di bawah, pria di atas untuk mendapatkan lebih mudah terjadi kehamilan. Kalau dari belakang biasanya posisi habis melahirkan. Seperti itu. Jadi dari belakang itu? Untuk yang habis melahirkan supaya tidak sakit. Bukan kalau dari belakang itu biasanya habis kebelet, Dok. Dari mana lo? Dari belakang? Itu ke belakang. Ini posisi dog position. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Coba kita lihat lagi ya, dokter ya. Saya banyak Ini nanya dari nih, beberapa pasien kita. Pertanyaan berikutnya dari Ilishimi. Ada dampak gak dok kalau jarang memakai celana dalam untuk pria? Katanya bisa... Tanya dokter Boyke. Baru ada ya, lupa ya. Jauh banget larinya. Dari tadi kemana aja? Dok, bener nggak dok kalau nggak pakai dalam katanya bisa bikin jadi panjang gitu dok? Enggak, itu mitos ya. Tidak menggunakan celana dalam itu sebenarnya kan lebih kena angin-angin ya kan? Angin aja ya. Jadi kalau pakai sarung itu kan lebih mudah untuk melakukan hubungan seks kan, karena kan tinggal diprosotin aja kan. Tapi di sini kalau tidak menggunakan celana dalam itu lebih dingin, jadi dia memang lebih lebih subur begitu. Sirkulasi. Lebih mudah spermanya, kualitas spermanya akan lebih baik. Tapi kan jadi nengnong-nengnong dok, apa maksudnya kayak... Iya, gondal-gandul nggak jelas gitu kan. Tapi kalau malam-malam di rumah udah mau tidur mah nggak usah pakai ya sebenarnya. Iya, itu kan udah tahu tuh. Tapi kalau terlalu ketat juga nggak baik dok ya? Nggak baik, karena kalau terlalu ketat itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Nggak ada hubungannya ya? Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya, mengurangi pemakaian celana dalam pada tempatnya. Sama yang satu nggak pakai celana dalam, istrinya nggak pakai BH kan sama-sama. Iya sama-sama. Dok ah. Loh. Lu mikirin apa sih? Orang. Ya terus nih, ayo nanya apa lagi lah. Coba kita lihat ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Aingerik. Aingerik ya, dokter Boyke Mania? Mantap. Dok mau nanya cara mengetahui kemandulan pada laki-laki maupun perempuan itu bisa dilihat dari apanya ya dok? Atau ada tanda-tandanya tersendiri kah? Periksa ya dok ya. Tanya dokter Boyke. Pertama tentu harus diperiksa, kalau laki-laki itu diperiksa spermanya. Iya. Ya. Tapi kita akan bisa melihat seorang laki-laki itu mandul dari kebiasaannya. Merokok, begadang, kemudian minum minuman keras, kemudian tubuhnya gemuk, ya. Dan kemudian juga kadang-kadang kepalanya agak botak, itu kan biasanya testosteronnya kurang. Nah itu biasanya berkaitan juga dengan kalau dari luar ya, tapi tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan sperma. Kalau perempuan bisa kita lihat, misalnya dia sering keputihan, dia merokok sama, dia juga begadang. Gaya hidup ya dok? Dari gaya hidupnya. Kemudian gemuk juga, itu juga biasanya agak kita kaitkan dengan kemandulan relatif. Ya. Dan akan diperiksa juga dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Seperti ada endometriosis, ada PCO enggak, polikistik ovarium. Itu biasanya juga orang-orang yang polikistik ovarium seperti itu. Dokter juga dulu pernah menerangkan saya kalau misalnya keberatan berat badan itu akan, kalau laki-laki jadi lebih pendek dok ya? Iya, betul. Jadi itu juga hati-hati ya, perut gemuk itu, perutnya bertambah 7 inci, alat kelaminnya berkurang 1 inci ke dalam. Kalau yang udah kecil ya tinggal kepalanya doang kayak kura-kura. Seperti itu. Ini lebih ke kura-kura darat apa penyu dok? Aduh, Marcel mana ya? Marcel pasti pengen ketemu sama dokter Boyke. Kok nggak lagi sih ngomongin? Dia ngebayangin kura-kura kepada ketawa sih. Ya bukan, jangan jadi kebayang aja dok gitu. Karena Marcel kan Saya gambarin kura-kura. Oke kalau gitu terima kasih suster-suster. Selvi terima kasih. Dokter Boyke juga terima kasih. Sekali lagi apa yang kita... Masih ada di sini. Masih panjang. Masih panjang bro. Berapa sih? 3. Oh 3. Lu udah mau pamit aja. Lu mau nyabotase segmen gua nih. Oke habis ini kita kembali lagi tetap di Tonight Show ya.